City. Chick City.
Cek satu. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di live streaming Facebook Ar-Risalah pada acara Kantin Remaja, kajian rutin remaja. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau lah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Sobat muda dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki edisi yang ke-6 Kantin Remaja, kajian rutin remaja, yang pada sore hari ini kita membahas tema yuk ngaji bukan sekedar resolusi. Nah, sobat muda sekalian, tentunya kita sudah tahu bahwa dari hari ke hari usia umur kita makin bertambah, akan tetapi usia kita makin berkurang atau jatah usia kita sudah semakin berkurang. Ya, artinya kita akan mendekati yang namanya apa? Kematian, mendekati yang namanya ajal. Ya, yang juga kita tahu setiap manusia akan mendapatkan ajalnya atau menemui ajalnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, sobat muda sekalian, dari perjalanan waktu itu tentu ada saja hal-hal yang kita syukuri, ada hal-hal yang kita sesali, mungkin ada hal-hal juga yang menyenangkan, tetapi juga ada yang menyedihkan. Ya, ada sesuatu yang perlu dibenahi, ada sesuatu yang perlu dikembangkan dan seterusnya. Nah, sobat muda sekalian, makanya pada pertemuan hari ini kita akan membahas itu, bagaimana kita memanfaatkan waktu, ya, bagaimana kita memuhasabah diri, ya, bagaimana kita memanfaatkan waktu, ya, bukan hanya membuat resolusi, ya. Biasanya kan setiap tahun, ya, sobat muda sekalian, tahun ini saya harus ini. Terkadang sudah habis tahun tidak terlaksana. Nah, kenapa seperti itu, ya kan? Itu barangkali kenapa bisa seperti itu. Kemudian kenapa kadang waktu kita juga tidak kita gunakan dengan baik, ya. Oleh karena itu kita pada kesempatan kali ini untuk membahas ini kita mengundang tamu spesial kita, yaitu Ustadz Ridho. Assalamualaikum Ustadz Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini sobat muda sekalian guru, ya. Sudah masih muda tapi sudah S2. Wah, ini kan luar biasa banget ini, ya. Juga penulis, ya, penulis beberapa buku, ya. Beliau sudah tulis dan bukunya sudah melanglang buana ke beberapa daerah yang ada di Nusantara ini, di Indonesia. Ya, oleh karena itu tidak salah kita undang pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bisa nanti memberikan sharing kepada kita, berbagi ilmu kepada kita. Nah, Ustadz Ridho, mengenai tema ini, ya, yuk ngaji bukan sekedar resolusi. Ya, kira-kira bagaimana nih Ustadz Ridho, kita sebagai seorang pemuda, bagaimana diri kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, mengupgrade diri, ya kan? Nah, ini bagaimana sikap kita sebagai seorang pemuda? Mungkin kami langsung persilahkan, Ustaz. Iya. Mungkin diawali dari kesadaran dulu, ya. Kesadaran kita semua, berapa lama sih kita berada di dunia ini? Berapa lama lagi, ya, sisa usia kita gitu. Sudah berapa lama gitu, ya, kita berada di kehidupan ini. Ini penting untuk kita renungkan, jadi
sebelum kita bikin resolusi ya. Ini sudah ganti tahun gitu ya. Sekarang 2022 ya, tanggal 2 hari ini ya. Melihat tahun-tahun ke belakang gitu ya, yang kita habiskan ya, waktu yang kita lewati ya, apakah kemudian waktu-waktu itu kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita ya, yang bisa memberikan dampak positif buat kita di masa sekarang dan masa yang akan datang, atau kemudian banyak nonton drakor ya, main game. Bukan yang tidak boleh ya, tapi tidak boleh berlebihan gitu ya, karena game itu mubah gitu ya. Ini jadi bahas game, tapi penting juga biar tidak habis waktu kita di sana. Dan itu juga catatannya ya, jangan sampai game-game yang mempengaruhi perilaku, merusak gitu ya. Yang namanya game itu kan permainan gitu ya. Kita bermain boleh-boleh saja, tapi kalau terlalu banyak habis waktu kita di sana, sayang gitu ya. Nah, karena apa ini? Pelajaran pertama ya, yang harus kita renungkan sebelum bikin resolusi. Kita hari ini, siapa kita hari ini, seperti apa kita hari ini, berapa berat badan kita hari ini, dan bagaimana tingkatan atau level berpikir kita hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan hidup kita di masa lampau. Jadi siapa Ustadz Yusuf hari ini adalah pilihan-pilihan beliau di 2021, 2020, 2019 dan ke belakang. Siapa kita semua hari ini, dalam posisi apa kita hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan hidup kita di masa lalu, di masa lampau. Dan dari sini kita harus sadar ya, kita harus sangat sadar gitu ya, bahwa pilihan hidup kita di 2022 ini ya akan menentukan kita di 2023, 2024, 2025, 2026, bahkan akan menentukan nasib kita di hari akhirat kelak. Jadi mulai hari ini sebenarnya harus serius ya kita memikirkan hidup ini. Saya ini remaja, tapi saya ini remaja yang telah melakukan apa gitu loh. Dan remaja yang akan buat apa? Saya ini pemuda-pemudi gitu loh. Pemuda yang telah melakukan apa dan akan melakukan apa untuk masa depan. Jadi sebelum bikin resolusi, kalau Ustadz Yusuf sudah bikin resolusi? Belum ya, masih perenungan dulu ya. Iya, masih Harus tahap muhasabah. Harus banyak-banyak merenung, muhasabah gitu ya. Yang penting itu tadi ya, kesadaran kita tentang hidup ini, mau dibawa kemana hidup kita gitu loh. Iya. Mau dibawa kemana hidup kita. Jadi kita lihat lingkungan kita ya. Kejadian di 2021, 2020, macam-macam itu corak perbuatan manusia. Yang terbaru ini ada artis yang dihebohkan mengadopsi boneka sebagai bayi. Kemudian ada lagi boneka arwah gitu ya. Arwah. Ini semakin membuat nampaknya kehidupan orang tuh makin bingung gitu ya. Apalagi di 2000, kalau sedikit senggol politik ekonomi gitu ya. Iya. Apa-apa makin naik gitu loh. BBM mau dihapus gitu. Iya. Kok gini, ini remaja pemuda ngapain aja, sibuk nge-game, sibuk nonton drakor gitu ya. Sementara untuk dirinya sendiri itu kurang perhatikan. Apakah kemudian kita sudah menjadi pribadi yang menyenangkan kedua orang tua kita ya, yang baik, terbaik buat sahabat kita atau adik kita, atau kita ini hanya sibuk dengan diri kita sendiri, egois itu. Iya. Sibuk, yang penting senang ya. Hedon itu ya untuk kesenangan sesaat, walaupun itu membuat luka hati ibu dan bapaknya ya, bahkan menghancurkan masa depannya. Yang penting happy gitu.
Apakah falsafah hidupnya masih seperti itu? Yang penting senang gitu, yang penting happy, nggak urus orang lain, yang penting saya senang. Jangan ya. Jadi sebelum kita bikin resolusi ini harus direnungkan dulu ya. Kondisi sedang tidak baik-baik saja. Dan kita kalau kemudian juga tidak serius memikirkan hidup ini, bisa dipastikan ikut dalam yang tidak baik-baik saja itu. Keadaan ini semakin memburuk ini. Ya harus merenung ya, berpikir, muhasabah Berpikir. gitu. bukan melamun saat ya. Iya, merenung. Banyak melamun nanti seperti kasusnya boneka arwah tadi. Iya, itu Iya Ustaz. aneh-aneh aja sekarang ini ya. Nah jadi pertanyaannya buat kita sobat muda sekalian, mau dibawa kemana diri kita ini ya kan? Kan ada lagunya itu, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana Tapi diriku ini gitu kalau ya. diriku ini, kalau di lagunya kan hubungan ini kan. Kalau kita sobat muda ya yang belum menikah, wah, yang hubungan itu nanti dulu ya. Nah, tadi apa namanya? Kita mesti merenung ya kan, akan dibawa kemana diri ini. Kemudian apakah kita ini Ustaz, apakah harus membuat resolusi ya? Atau misalnya membuat impian-impian kita yang kita inginkan dalam dalam bentuk tertulis, atau kita santai-santai aja, tidak perlu mikir, yang penting kita ngalir aja kayak air begitu Ustaz. Ya, ini penting tentang resolusi gitu ya. Resolusi itu apa sih? Resolusi itu biar Resolusi kita itu ya, teman-teman remaja pada tahu ini resolusi itu apa. jadi resolusi itu ya kalau kita bahas impian ya, keinginan atau pembulatan tekad Ya, nah, ya, betul betul yang ya. hal yang ingin kita Kita lakukan ke target, depan ya. yang kita raih. Bisa dipastikan orang yang tidak punya resolusi gitu ya, dia akan menjadi kebanyakan orang yang sama. Misalkan taruhlah di sekitar kita ada 1.000 remaja ya, ada 1.000 pemuda. Kalau pilihan hidupnya sama ya, bisa dipastikan ya, masa depannya akan menjadi orang yang begitu-begitu aja ya. Dan hidupnya pun seperti itu saja. Karena dia tidak punya dreams ya, yang kita sebut dengan impian, target. It's my dream, Iya. not her. Iya. Apakah hidupnya itu tanpa tujuan, tanpa target yang jelas. Jadi ini pentingnya kembali kepada pertanyaan kita tadi itu. Hidup kita ini ke depan mau dibawa kemana? Kalau kita ingin berbeda dari orang lain ya, kita di masa yang akan datang ya, tentunya kita harus membuat ya pilihan-pilihan yang berbeda ya. Dimulai dari menuliskan tadi resolusi ya. Kalau kita paham bahwa hidup ini sebentar, hidup ini singkat gitu ya, dan pilihan kita, cara hidup kita, style kita gitu ya, yang kita lakukan hari ini, yang akan kita buat hari ini akan menentukan kita di masa yang akan datang. Maka sudah selayaknya kita mulai menseriusi itu. Dimulai dari menyiapkan satu buku agenda atau kertas ya, dan ambil pulpen dan tulis ya target impian kita di masa yang akan datang. Orang yang menulis cita-citanya, orang yang menulis targetnya, orang yang menulis impiannya ya, berpeluang lebih ya, bisa berpeluang lebih besar sukses dibanding orang-orang yang tidak menulisnya gitu ya. Namun jangan asal sembarang menulis. Ini harus dikaitkan dengan harus dikaitkan dengan ya pemahaman mendasar kita tentang hidup. Bilang saja orang bisa sukses ya, bisa banyak duitnya, bisa punya bisnis yang sukses, bisa tinggi gelar pendidikannya, bisa punya kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, bisa punya kedudukan di masyarakat ya. Kalau ukuran kita ke depan pengen seperti ya sih boleh gitu. Tapi kalau hanya sampai di titik situ, coba bayangin.
punya rumah mewah, nyaman ya, halaman luas ya, 2 tingkat gitu ya, 3 tingkat, 4 tingkat tambah basement gitu ya. Iya. Isinya lengkap perabotnya mulai dari kulkas ya, AC. kasur AC ya, spring bed, kasur air, kasur angin, lengkap semua gitu. Tapi itu tadi, hidup dunia ini ada batas Batasnya. ya. Kita semua adalah kumpulan hari, di mana hari-hari itu akan semakin habis. Dan kalau sisa hari kita tinggal 1 dan kita melewatinya, setelah itu kita akan menemui ajal ya, batas hidup kita. Dan semuanya bisa dipastikan kita tinggalkan begitu saja. Orang yang punya kedudukan ya, pejabat publik gitu ya, punya gelar S2, S3, S3, S-teler. S-teler, S lainnya gitu ya. Tapi ketika ajalnya datang, dia akan tinggalkan semua. Apakah kemudian hidup itu hanya sebatas itu? Dan apakah kemudian resolusi yang kita buat di 2022 ini hanya sebatas capaian-capaian dunia ya? Ya, tapi minimal sedikit lebih meningkat lah dibanding yang tidak punya impian gitu. Impian sama sekali ya. Tapi ini belum cukup, karena itu hanya sekedar kehidupan dunia gitu loh. Walaupun kita bilang tadi mending gitu ya, daripada Tidak sama sekali. tidak punya resolusi ya. Artinya terombang-ambing ikut arus gitu ya, kesana kemari, tidak jelas, tidak punya tujuan hidup. Akhirnya bingung sendiri ya, kemudian gabut sendiri ya, stres sendiri ya. Dan memang sekarang trennya seperti itu gitu. Iya. Banyak pemuda, banyak remaja, bahkan banyak orang yang stres ya, karena tidak memiliki tujuan hidup. Hidupnya. Maka sebelum kita bikin resolusi itu, kita tulis 2022 ini mau apa target-target kita ya. Bahkan target jangka panjang harus dimulai dari kesadaran kita bahwa hidup di dunia ini untuk apa. Dan itu harus dengan ngaji. Iya. Ngaji ini penting. Ngaji ini nanti penting, Ustaz. seperti apa sih ngaji itu, dan mungkin kita akan bahas itu Kulik ya. Baik sobat muda sekalian, nah tadi sudah disampaikan bahwa keinginan ya, atau capaian target ya, atau sering disebut sebagai resolusi ya. Resolusi itu memang keinginan ya, yang memang tertulis ya, entah nanti tertulis di dalam pena kita ya, ketika kita tulis, kita tempel di kamar ya kan, saya mau ini ya kan, atau misalnya tertulis di dalam pikiran kita ya. Dan itu yang ingin kita impikan, yang ingin kita dapatkan ya ke depannya. Nah, tadi juga dikatakan Ustadz Ridho ya, dalam menyusun rencana itu ya, resolusi itu ya, juga harus memuat jawaban tentang pertanyaan untuk apa kita hidup ya. Dan ternyata tadi sedikit beliau singgung bahwa yang paling penting ya yang kita lakukan adalah dalam menjawab pertanyaan tadi, untuk apa kita hidup ya, untuk mengetahuinya itu ya tadi jawabannya apa? Yuk ngaji. Nah, ini saat ngaji itu kan mungkin di sini maksudnya tadi mengkaji Islam ya, ya, mengkaji Islam, agama supaya lebih tahu. Nah, ini seberapa penting sih, Ustaz? Ya. Ya. Seberapa penting itu, Ustaz? Ngaji itu adalah nafas kehidupan kita. Berarti kalau nafas itu tidak ada nafasnya, berarti bisa mati. Iya. Bisa jadi zombie gitu ya. Mayat hidup. Orang tanpa pemahaman yang benar tentang hidup, ya hidupnya hanya sekedar, mohon maaf ya, hanya sekedar untuk urusan perut dan sedikit di bawah perut gitu ya. Dan seperti boneka mungkin. Boneka. Itu seperti zombie gitu ya. Zombie. Atau seperti hewan ya. Hewan itu hanya mengandalkan insting, naluri, dan kebutuhan jasmaninya saja. Ya, makan minum gitu ya. Nanti musim kawin gitu ya. Tapi kalau manusianya hidupnya seperti itu ya, apa bedanya?
Nah, maka itu untuk mengetahui tujuan hidup yang benar harus ngaji ya. Ngaji itu seperti nafas kehidupan ya. Karena dengan belajar Islam kita bisa dapat petunjuk ya. Kita bisa ngerti. Kita ada yang mengingatkan. Kita ada yang menasehati. Ada yang memotivasi. Dan disinilah saya pribadi merasakan gitu ya, ada lifestyle yang berbeda ya sebelum ngaji dengan setelah ngaji gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Ya, sedikit waktu pengalamannya, Ustaz. ya mulai ngaji itu remaja ya sama ketika masih waktu itu Belum pakai surban. iya belum belum akrab, belum menganggap bahwa eh, ngaji itu penting atau ya. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan ya. Kalau ada teman ngajakin ini ikut. Seperti kayak kita tidak punya prinsip, kita tidak punya pilihan hidup sendiri gitu ya, Iya. pegangan sendiri karena kita tidak ngerti gitu loh. Apalagi kalau yang diajak itu kemaksiatan, Iya. Ustaz ya. Betul. Jadi ikutnya itu ikut tren aja gitu. Apalagi tren ngikut ya, apalagi tren ngikut. Jadi tidak enak hidup seperti itu karena kita pada posisi nggak ngerti gitu loh, hidup di dunia ini untuk apa. Tapi setelah ngaji, masya Allah gitu ya, jadi jelas bahwa tujuan hidup kita itu apa ya. Yang ngaji itu kalau dalam skala prioritas ya 1 sampai 10 dia masuk urutan paling atas gitu ya, urutan yang di atas ya. Agenda yang paling utama. Penting ya, penting di samping kita misalkan Planning yang paling pertama. samping kita sholat 5 waktu itu kan tidak bisa ditinggalkan gitu loh. Kemudian seorang suami misalkan menafkahi istri, keluarga, anak, itu kan prioritas. Nah, selanjutnya ngaji. Jadi kalau kita punya skala penting atau skala prioritas 1 sampai 10, ngaji itu urutan paling atas, ya, teratas lah. Ya, terserah dibolak-balik 1 2 3 kan itu penting semua. Artinya kalau skala penting 1 sampai 10 ini ya harus dilakukan terus. Ya. Walaupun ya hujan badai topan gitu ya, harus tetap datang ngaji gitu. Karena disitulah kita akan mendapatkan inspirasi gitu ya. Kita dapatkan pemahaman baru, kita terarahkan tujuan hidup ini ya, ada yang ingatkan, ada yang motivasi, ada yang ngasih tahu kalau kita keliru gitu loh. Ada petunjuk, ada yang mengingatkan bahwa hidup dunia ini sebentar, bahwa ada akhirat yang kekal abadi gitu ya. Ya, ada yang mengingatkan bahwa sholat itu wajib ya. Ada yang memberikan semangat untuk menutup aurat gitu ya, pakai kerudung ya bagi muslimat ya. Nah, ada guru, ada pendidik ya, murabbi, musyrif gitu ya, yang mendampingi kita itu ya, ada kakak yang membina ya, ada ustadz yang membimbing. Dan ini akan membuat ya hidup kita, pandangan hidup kita terarah gitu ya. Kita menjadi punya target yang tujuan yang prioritas dalam hidup kita, tujuan utama gitu. Tentu ini ya adalah lahir dari kesadaran ya. Kalau kita ngaji itu kesadaran kita tentang hidup di dunia ini akan terbentuk. Oh, kita ini berasal dari mana? Apa di dunia ini kita harus ngapain? Kalau suatu saat kita mati, setelah mati itu nasib kita gimana? Semua itu adalah teka-teki utama dalam hidup kita yang harus kita renungkan, kita pikirkan gitu ya. Jangan sibuk dengan urusan-urusan yang remeh-temeh sehingga kita melupakan urusan-urusan yang besar ya. Ini penting. Kita bikin resolusi 2022 ini yang bagus-bagus gitu ya. Misalkan 1, mengkaji Islam seminggu. Yuk ngaji ya, ngaji seminggu sekali gitu ya.
selama 1 tahun. Wih, itu Mantap itu. mantap. 2, membaca 1 buku 1 bulan. Oh, Oh, berat itu 1 buku 1 bulan. Belum tentu habis itu. one month, One book gitu ya. book ya. 1 minggu 1 juz baca Quran. Oh, yang penting harus ditulis itu. Dan insya Allah kalau dikerjakan ini efeknya baik ini buat siapa saja itu. Jadi kita 2022 punya target gitu ya. Dan ya sering-sering kita melihat target itu setiap hari mungkin kita buka. Kalau tidak demikian, kalau tidak dilakukan begitu, nanti target itu akan menjadi bangkai-bangkai target gitu ya. Tidak direalisasikan. Tapi kalau kita mungkin laminating gitu ya, Iya. kita print bagus-bagus, kita tempel di kamar, Nah, ya, bisa teringat terus ya. iya. Terus dikasih lampu sorot, Wes, mantap. lebih mantap gitu ya. Ya. Terus dijadikan apa? Wallpaper HP, wallpaper Nah, laptopnya, ya, desktopnya. Desktop. Wih. Jadi teringat terus. Oh, ini Teringat terus resolusi. ya. Jadi bukan hanya teringat mantan ya. Iya. Wah, ini parah ini. Jadi teringat. Ya itu masa rencana. lalu lah. Tutup buku sudah. Masa Kalau lalu. yang ada yang begitu gitulah. Nah sekarang saatnya berubah. Ya. Hidup itu harus bertumbuh, harus berkembang. Yang paling penting itu adalah mengembangkan pikiran, ya, tingkat berpikir. Jadi tinggikan level berpikir kita. Jangan dibawa-bawa terus yang sibuk dengan yang remeh-remeh, lupa yang besar-besar. Padahal kita ini akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya dan tak akan kembali lagi gitu loh. Kan banyak sudah pelajarannya. Sebelah kanan sudah duluan, sebelah kiri ya teman sejawat kita, ya teman Orang terdekat. kuliah, teman sekolah, saudara yang pergi duluan meninggalkan kita atau keluarga dekat kita. Masa hal begitu kurang diperhatikan? Kalau suatu saat itu akan terjadi pada diri kita, pasti akan terjadi pada diri kita. Harusnya kalau sudah tahu begitu, orang itu akan serius menjalani hidup. Dia akan serius memikirkan tentang hidup ini. Dia akan bikin resolusi yang jos. Resolusi yang mantap untuk ke depannya. Nah, jadi seberapa penting ngaji itu? Ngaji adalah nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Betul itu Ustaz ya. Perlu kita bold ya, garis bawahi, kasih stabilo, ngaji adalah nafas kehidupan. Dan bisa tadi dikatakan Ustaz Ridho, sobat muda sekalian, meningkatkan taraf berpikir kita. Jadi kan memang ya kata para ulama, berpikir yang bangkit itu, yang tinggi itu adalah ya dikatakan sebagai irtifaul fikri ya. Pemikiran yang tinggi, pemikiran yang bangkit. Ya, kapan dikatakan bisa tinggi? Ketika dia di atas rata-rata. Ya. Kapan dia dikatakan rendah atau tidak bangkit pemikiran itu ya kalau berpikirnya itu berpikir seperti rata-rata ya. Kalau bahasa ulamanya itu berpikir hidupnya seperti hewan, hayawanun ya. Makanya para ulama itu memberikan arti manusia. Manusia itu dalam definisi para ulama itu adalah hayawanun natiq. Ya. Hewan, hayawan itu kalau dari bahasa Arab bukan berarti hewan yang jalan itu ya, bukan hanya itu maksudnya, tetapi makhluk hidup yang dia itu punya naluri. Dan natik itu artinya akil, berpikir ya. Ketika dia di atas pemikiran hewan ya, di atas kehidupan hewan tadi, maka dia dikatakan pemikirannya tinggi. Dan itu kata Ustaz Ridho tadi bisa dicapai dengan mengaji. Nah, sobat muda sekalian, ya, kayaknya tahun ini agenda terbesar kita dan kedepannya kayaknya harus ngaji deh ya. Jadi harus ngaji ya, mengkaji Islam ya, cari guru ya. Dan kalau setelah mendengar acara ini kepengen ngaji, nah silahkan komen di bawah. Nanti akan langsung dijawab oleh admin ya. Dan diarahkan langsung insyaallah ya. Jadi guru-guru yang bisa membimbing kita ya, bimbing mulai daripada akidah kita, syariat dan seterusnya. Nah, dan dengan ngaji ini bisa menjawab tadi kata Ustaz Ridho, jawab tentang apa? Untuk apa kehidupan ini? Akan terjawab apa sih sebenarnya tujuan hidup ini. Nah, ini pentingnya ngaji. Nah, Ustaz,
tadi kan begitu pentingnya ngaji. Sekarang ada tidak dalil-dalil atau hadis ataupun ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keutamaan ngaji ini, supaya kita makin termotivasi nih. Teman-teman saya kira sudah termotivasi nih di rumah. Sobat Buddha sekali ini mendengarkan sudah termotivasi nih. Supaya lebih termotivasi lagi, kira-kira bagaimana ini? Kalau dari Islam gimana sih keutamaan-keutamaan ngaji ini? Silakan. Ngaji itu ya, dorongan paling pertama itu wajib ya, yang harus kita pahami sehingga kita terdorong untuk mengamalkannya. Jadi belajar fakih dalam urusan agama itu fardu. Karena dengan ngaji kita tahu pacaran itu haram gitu ya. Nikah itu boleh ya. Bahkan dikatakan sunnah ya. Jadi cara yang Allah ridhoi untuk pergaulan laki-laki dan perempuan itu adalah dengan menikah. Itu semua dengan ngaji. Ternyata bukan hanya babi saja yang haram ya, tapi ternyata ikut merayakan tahun baru bisa haram juga. Nah, Sama-sama haramnya. sama haram. Kenapa? Kok banyak muslim yang tidak mau makan babi tapi tidak masalah ikut perayaan tahun baru? Karena banyak yang nggak ngaji gitu. Nah, kalau banyak yang ngaji, insya Allah paham itu. Karena perayaan tahun baru itu adalah perayaan budaya dan agama selain Islam ya. Kita diharamkan untuk tasyabbuh atau ikut dalam perayaannya gitu ya. Nah, cukuplah tahun baru Islam sebagai perayaan kita gitu loh. Nah, bukan yang lain gitu ya. Nah, kenapa kita bisa tahu semua itu ya dengan ngaji ya. Bagaimana kita bisa tahu semua itu ya dengan ngaji gitu ya. Mungkin ada yang belum paham gitu ya, belum tahu. Kalau aurat laki-laki itu adalah apa yang ada di antara pusar sampai lutut. Sampai lutut. Mungkin mengira sekarang ini ya di atas lutut itu tidak masalah kalau dilihat laki-laki itu. Ya ini karena tidak ngaji. Kalau ngaji itu paham bahwa ternyata Allah menetapkan, bahwa syariat menetapkan ya batasan aurat itu ya pusat dengan lutut. Iya. Nah, ini Kalau main bola bagaimana, Ustaz? ya, main bola itu boleh, tapi juga harus menutup aurat. Ya, Iya, gimana pastinya. caranya cari sendiri gitu. Yang penting itu perintahnya jelas gitu ya, tinggal kita yang melaksanakan ya semampu kita gitu. Nah, ini dorongan pertama wajib. Tapi ya. main bola enggak mesti pakai sarung juga kan, Ustaz? Nggak mesti ya Pak. Yang penting menutup Menutup aurat. antara pusat dan lutut tadi gitu ya. Dilanjut, Ustaz. Kemudian keutamaan ya orang-orang yang mengaji Islam ya itu dimudahkan jalan menuju surga. Subhanallah. Wa man salaka tariqan fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan jalan baginya. Masya Allah ya, orang yang haus akan ilmu ya, orang yang meluangkan waktunya sungguh-sungguh untuk mendatangi ilmu ya. Ilmu itu ada di ustadz-ustadz ya, ada di pengajian-pengajian, ada di majelis-majelis ya. Barang siapa yang mendatanginya dan kemudian dia berusaha untuk istiqomah ya dalam hidupnya, maka Allah akan berikan kemudahan untuk masuk surga ketimbang orang-orang yang tidak pernah datang majelis ilmu. Mana tahu ternyata leasing itu haram ya, sewa beli haram gitu ya. Tapi beli boleh dalam Islam, kredit boleh, tapi sewa beli enggak boleh gitu ya. Nah, 2 akad, Ustaz ya. 2 akad. Itu kan hanya bisa diketahui dengan orang yang ngaji. Gitu ya. Kalau enggak ngaji ya banyak hal-hal yang tidak boleh ini kita langgar ternyata. Dan itu sebenarnya ya untuk kebaikan manusia. Apa-apa yang Allah haramkan itu pasti hasilnya itu, akibatnya itu jelek.
Sehingga seharusnya kalau kita belajar halal haram itu ya, belajar agama, itu sebenarnya untuk menjaga kita agar selalu berada pada kebaikan gitu loh. Kenapa Allah haramkan riba? Lihat, ketika orang mengambil riba itu rusak ya, bisnisnya rusak, kehidupannya rusak gitu loh. Tapi hal-hal seperti itu kan tidak diketahui kalau kita tidak ngaji ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Wala taqrabuz zina, janganlah dekati zina. Semua larangan-larangan itu kan pada hakikatnya agar menjaga manusia selalu dalam kebaikan. Menjaga manusia agar tidak masuk kepada malapetaka gitu ya. Hal-hal yang menyusahkannya di dunia, apalagi di akhirat gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW sampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki orang tersebut ya, kepadanya kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan fakihkan, Allah akan pahamkan, Allah akan buat dia, Allah akan jadikan dia faqih ya, mengerti ya, urusan-urusan agama, mengerti hukum-hukum syariah, hukum-hukum syara, sehingga hidupnya terikat dengan syariah, hukumnya terikat dengan aturan Allah, dan itu adalah kebaikan buatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan ketaatan kepada Allah akan menghindarkannya dari keburukan fasad-fasadnya, keburukan-keburukan ya. Zina itu suatu yang Allah haramkan ya. Bahkan pelakunya harus dirajam di dunia atau dijilid, dicambuk kalau dia melakukannya. Itu untuk kebaikan manusia. Betapa banyak hari ini ya, kasus seks bebas, pergaulan bebas, aborsi 2,5 juta per tahun. Semenitnya timbul lagi LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Ayam pun ada yang LGBT gitu. Sampai ada manusia yang LGBT gitu. Ini manusia kalau dikasih akal tapi pakai nafsunya. Jadi akal tunduk di bawah nafsunya begitu. Iya. Dia kreatif tapi untuk memenuhi nafsunya. Bosan dengan lawan jenis, disikatnya sesama jenis. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala haramkan zina, haramkan kholwat, berduaan laki-laki perempuan, ikhtilat, ya campur baur laki-laki dan perempuan, untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Jadi rumusnya ya, taat tambah taat tambah taat tambah taat sama dengan bahagia dunia akhirat. Dan itu semua harus ngaji. Loh, gimana kalau kita bisa paham itu kalau tidak ngaji? Maka tadi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan berapa derajat ya, dibanding yang tidak ya, bersungguh-sungguh belajar ya, belajar dengan alim, belajar dengan ulama, mendatangi kiai, mendatangi syekh yang lurus ya, yang hanif, yang menunjuki kepada kebahagiaan ya, kebaikan ya, mendatangi para habaib ya, mendengarkan tausiah mereka ya, ceramah mereka, petunjuk mereka, karena mereka adalah pembimbing umat gitu ya. Mendatangi majelis pengajian ya, itu memang harus jadi resolusi tadi ya. Resolusi ngaji di 2002 ini, saya akan ngaji. Tulis itu di lembaran resolusi kita 1 sampai 20. Kebanyakan. Ya bolehlah kalau sanggup gitu ya. Tapi tadi harus ngukur ya kemampuan kita ya, jangan sampai jadi bangkai target ya. Target-target tidak tercapai jadi bangkai.
Ya, tapi mending aja sih. Misalkan target hafal 10 hadis. Hafalnya 5 kan? Nah, Daripada yang enggak bertarget. Nah, itu dia bedanya. Penting. Jadi memang rumus untuk mengembangkan diri kita itu ya harus menulis target, ya. Jadi siapapun yang mendengar ini ya, untuk memacu, untuk mengembangkan dirinya lebih, lebih dan lebih, itu harus nulis target. Kalau tidak tulis target, saya yakin Ustaz Yusuf waktu kuliah S2 pasti ditulis targetnya ya. targetnya. Nah, Insyaallah. terbukti Dan memang tertulis. dan tertulis. Sebenarnya ada satu lagi setelah S2, S3. Wih, saya Sudah- belum nulis, memang Sudah tertulis. mau santai-santai dulu gitu. Kalau kuliah itu memang ya harus serius gitu. Serius ya. Tapi santai. Memang harus ada ya. Tapi Amin, itu amin. nikmatnya berproses gitu ya. Nanti orang-orang yang menikmati hasil dari proses itu akan lebih merindukan ketika dia melakukan proses itu. Amin. Betul itu. Waduh, nikmatnya ketika kita masih kuliah di Jogja dulu, ya kan S2 di Jogja gitu kan. Ya walaupun ke kampus harus naik sepeda gitu, tapi wah, Insya Allah ya, Masya berat Allah badan ya. terjaga gitu. Makan nasi kucing. Makan nasi kucing gitu kan. Ya, Asal jangan bekas berproses nasi gitu. kucing aja. Dimarahi dosen pernah gitu ya. Datang telat, masuk pegang HP. Itu yang jelek-jelek jangan ditiru ya, tapi buat seru-seruan aja, untuk lihat wah nikmatnya berproses gitu kan. Nah, kita harus berproses juga gitu ya. Hari ini hafalannya dikit nih. Target 2022 ini 10 ayat pilihan, 10 hadis pilihan. Oh, 10 aja itu. Yakin itu juga nanti kalau enggak dilihat-lihat itu jadi bangkai target itu. Kalau saya dulu targetnya punya sampai detail ya, menulis kitab ya. Pengen punya kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah lengkap 1 jilid. Itu pengen punya kitab tafsir Ibnu Katsir, sampai sedetail itu. Termasuk urusan selain kuliah juga ditulis tadi ya. Urusan kuliah ditulis, nikah juga ya, target nikah. Nah, itu yang penting. Itu yang tidak tertinggal gitu. Kalau belum tembus 2020, tulis lagi 2021 target nikah. Selalu ada itu ya di Selalu ada sampai Allah kabulkan gitu ya. Ya, itu penting kita untuk target. Kembali lagi kepada tadi ya, keutamaan ngaji ya. Jadi ngaji itu banyak keutamaannya. Goalnya ngaji itu, goalnya itu ya. Selain tadi ya, dia kalau kita berada di majelis itu, tambahan tadi ya belum disebutkan itu, adem sejuk itu dinaungi malaikat, didoakan malaikat orang yang belajar mengajarkan ilmu agama Al-Qur'an ya. Bertasbih, malaikat berdoa untuk orang-orang tersebut. Dan majelis ilmu itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti realnya taman surga itu pas di jannah nanti, dan kita akan mengenang itu. Masya Allah, dulu aku ngaji dengan Ustaz Yusuf ya. Masya Allah, ngaji materi akidah Islam ya, jalan menuju iman. Masya Allah, dulu diingatkan tidak pacaran, alhamdulillah tidak pacaran, dapat istri solehah juga tidak pacaran gitu kan. Semua itu ngaji itu. Nanti di surga nanti begitu, para penghuni surga itu mengenang, dulu Masya Allah ya, lagi makan bakso diajak ngaji gitu kan, sama teman-teman, habis main futsalan gitu ya, ngaji, habis mabar habis mabar apa, Mobile Legend gitu kan, diajak ngaji. Masya Allah, jadi gamer yang juga ngaji gitu ya. Wah, dirubah jadi ngajar ya. ngaji bareng Ya, mabar ngaji bareng gitu. Wah, indahnya gitu ya. Dan goalnya nanti adalah kedudukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau enggak ngaji, mungkin doanya tidak sampai minta, ya Allah
masukkanlah hamba ke Jannatul Firdaus gitu kan. Karena dengan ngaji dia tahu kenikmatan yang disediakan di Jannatul Firdaus. Kalau tidak ngaji doanya begini, ya Allah yang penting masuk surga. Biar di emperannya. Karena dia tidak ngerti gitu loh. Ternyata penghuni surga itu memiliki tingkatan dan derajat yang berbeda. Kalau dia ngaji pasti dia akan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, minta surga yang di situ bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, penasarannya pengen melihat gimana sih wajah Rasulullah, wajah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wajahnya Umar radhiyallahu anhu, wajahnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ya. Dan semua sahabat pengen ketemu gimana sih wajahnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang panahnya tidak pernah meleset itu. Gimana sih wajahnya Khalid bin Walid, pengen ngucapin salam gitu ya sama Khalid bin Walid yang baginya kenikmatan itu adalah ketika berada di perkemahan di musim salju, di musim dingin ya, ketika melakukan futuhat, menaklukkan gitu. Bagaimana sih ya wajahnya siapa Mus'ab bin Umair yang dia mengislamkan penduduk Madinah yang menjadikan Islam itu tegak di sana. Pengen bertemu, pasti mereka itu bersama Rasulullah SAW di surga. Pasti para sahabat itu, karena mereka orang-orang yang tidak dilakukan lagi ketaatannya, kemuliaannya. Nah, kita kalau tidak ngaji, gimana mau berdoa ya Allah pengen di surga yang ada Mus'ab bin Umair? Doanya kan malu kalau kan ini amalannya ini biasa aja, ini gimana ini bisa masuk surga paling tinggi gitu ya. Doanya ya Allah pengen bisa dekat dengan Mus'ab bin Umair gitu ya. Nah, siapa tahu nanti Allah jadikan ya istana surga kita itu di surga yang ada Rasulullahnya gitu ya. Amin. Nah, kalau ndak ngaji kan ndak sampai ke situ doanya. Kalau ndak ngaji doanya, ya Allah moga ranknya ndak turun-turun. Moga dari yang paling tinggi tadi lupa. Mitik. Ranknya ya mitik. Kalau ndak ngaji kan doanya mungkin begitu aja, mitik glory. Tapi kalau ngaji ya doanya keren-keren ke Allah gitu loh. Ya Allah ya, pengen bisa naik kuda. Naik apa bojo kalau di surga nanti kita kan ada pohon yang naungannya itu sampai berapa ratus tahun itu tidak akan terlewat gitu, saking besar pohonnya itu. Ya Allah pengen naik motor Ducati di sana gitu kan, doanya bisa begitu gitu loh. Kendaraan. Tapi kalau ndak ngaji ya inspirasinya ndak sampai ke situ, ndak dapat inspirasinya. Paling kita manusia itu kan berpikir sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkan gitu ya. Yang ditonton, didengar, dilihat gitu. Kalau lingkungan kita begitu-begitu saja, itu akan menjadi perangkap ya. Pikiran kita dalam kotak. Kita hanya berpikir begitu-begitu saja. Tapi kalau orang itu ngaji, atau orang itu berkumpul, bertemu, berinteraksi dengan orang yang level berpikirnya lebih tinggi gitu ya, dia akan ikut. Seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, dia akan terkena cipratan parfumnya. Syukur-syukur dikasih parfum gratis gitu. Tapi kalau berteman dengan pandai besi ya, kecipratan debunya. Begitulah perumpamaan kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita berinteraksi dengan ulama, kita berinteraksi dengan ustadz ya, kita berinteraksi dengan habaib ya, orang-orang yang penjaga-penjaga Islam terpercaya gitu ya, pejuang-pejuang agama Allah ya, orang yang mendedikasikan dirinya untuk perjuangan Islam. Kemudian kita membaca biografi para sahabat, kita mengkhatamkan sirah nabawiyah. Masya Allah, itu harus jadikan resolusi itu 2022 itu. Ramadan membaca sirah nabawiyah khotam. Wow. Kalau tidak bisa setahun sekali, minimal sekali seumur hidup ya. Khotamkan mulai membaca sirah nabawiyah itu ya. Mulai dari Rasul dilahirkan sampai kemudian Rasul dakwah, Rasul wafat. Harus ada itu, kita resolusikan itu.
2022. Itu tadi ya, ini keutamaan ngaji ini. Selain yang disebutkan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis ya, juga efeknya secara real ya, itu akan meningkatkan ya, membuat pikiran kita yang terperangkap kotak itu akan keluar dari kotak. Istilahnya itu out of the box. Kalau orang misalkan dia berteman dengan traveler gitu ya, ceritakan, oh Turki itu indah loh, gini-gini loh, bisa jadi dia itu akan ke Turki. Kenapa? Minimal ini nah Ustadz, Kapadokia, siapa tuh? nah ini nawari gitu, 15-20 juta ini, hotel lengkap, wisata sama Ustadz Felix misalkan gitu. Promo 9 juta. Langsung kan interaksi dengan orang ini. Oh, ada rezekinya gitu kan, atau doa dulu sama Allah pengen ke Turki. Coba kalau Anda interaksi dengan orang seperti itu, paling diajak mabar, besok mabar lagi, Mabar lagi. malam mabar lagi gitu loh. Nah, siangnya mabar lagi Mabar gitu. lagi. Akhirnya Pulang hidup sekolah, jadi hambar. hidupnya begitu aja. Maka kita itu penting untuk meluaskan ya komunitas kita dengan ngaji tadi, ketemu Orang ustadz, ketemu orang baik, ketemu orang soleh, ketemu orang hebat, ketemu orang semangat ya. Ketemu orang semangat, kita tambah semangat. Ketemu orang disiplin ngaji ya, kita akan disiplin ngaji. Ketemu para pejuang, insya Allah kita akan jadi pejuang. Ketemu orang hebat, insya Allah kita akan jadi orang hebat. Gitu Ustaz. Takbir. Ini sobat muda pada takbir semua ini ya, mendengarkan semangat penyampaian Ustaz Ridho tadi. Baik, begitu tadi sobat muda sekalian dimanapun berada, bahwa dengan ngaji itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya ya. Tadi salah satunya dengan ngaji kita dapat tertuntunkan jalan hidup kita. Kita tahu mana halal, mana haram, mana yang boleh, mana yang enggak boleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk ya, kalau kita sudah tahu ngaji, nah ketika kita membuat impian kita ya, resolusi-resolusi yang tertulis kita tadi, kan kita terpikir lagi tuh, tahun ini mau punya mobil dengan kredit leasing misalnya. Oh, ini sudah terpikir tadi. Wah, kalau ngaji kan tahu, wah ini leasing ini hukumnya tadi seperti apa ya. Ada 2 akad ya kan, itu nanti ketahuan itu hukumnya. Kemudian saya mau ngencani 5 cewek misalnya. Wah, kan sudah ketahuan bagaimana pergaulan di dalam. Kita tuntut dengan kehidupan kita, bahkan dalam menulis resolusi itu kita tahu itu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib dan seterusnya. Nah, alhamdulillah sobat muda sekalian, mudah-mudahan ini menjadi tambahan hidup kita, tambahan pengetahuan buat kita, sehingga ke depan hidup kita semakin terarah ya, impian-impian kita juga terarah ya, tertuliskan dengan baik di dalam benak kita ya. Kalau bisa tadi kata Ustaz Ridho, tipsnya tempel di kamar, kasih lampu sorot supaya lebih jos ya, supaya terus kita ingat ya. Mudah-mudahan dalam waktu-waktu ke depan kita semakin menjadi orang-orang yang soleh, bukan orang yang salah ya, semakin menjadi orang-orang yang terarahkan dengan benar dengan Islam ya. Semakin banyak komunitas kita, pergaulan kita dengan orang-orang baik ya, dengan para guru, ulama, ustadz dan sebagainya, sehingga kita semakin terarahkan ya, semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih penting tadi, dan semoga kita ini mendapat juga kebahagiaan di akhirat ya, dan kita mendapatkan ranking tertinggi di akhirat ya, ini dapat surga yang paling tinggi ya. Nanti kita bisa bertemu dengan Rasulullah, bertemu para sahabat yang tentunya kita ingin, pasti kita ingin dapatkan. Bukan hanya ingin mendapatkan tadi rank-rank dalam permainan ML itu ya, sobat muda sekalian, tapi lebih penting lagi kita mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk ngaji, bukan sekedar resolusi. Mari kita susun resolusi kita, dream kita, impian kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita terus teringat. Dan tentu saja jangan lupakan tulis di situ, yuk ngaji, mari ngaji, mengkaji Islam bersama orang-orang yang terpercaya
panutan. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata, kekurangan dan sebagainya. Mari kita akhiri dengan subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya dan Ustadz Ridho. Mohon maaf kalau ada kesalahan sekali lagi. Dan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan nanti silahkan komen saja ya. Walaupun nanti sudah selesai live-nya, nanti videonya tetap akan muncul di Facebook Ar-Risalah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.